إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita. Bil khusus satu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghadirkan kita semuanya di Masjid Baitus Salam dalam satu rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dalam pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan dan permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah kita semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sekalian yang insya Allah kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga pada akhirnya nanti di yaumil qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa.
tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan kita satu kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir dari sebuah pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi mereka orang-orang yang beriman, tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar mereka menjadi orang-orang yang takwa. Satu hal dari sebuah kriteria orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik secara lapang, dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia sempit. Artinya apa hadirin? Ramadan usai, sikap pedulinya masih ada, dan harta yang dia miliki senantiasa diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang bertakwa. Hakikat harta yang dimiliki oleh kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Memberi. Tugas kita adalah memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya dan menjadikan harta kita bermanfaat buat sebahagian orang. Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa setelah beriman, setelah melaksanakan ibadah saum di Ramadan, agar kita punya satu sikap peduli pada orang lain dengan harta kita. Hakikat harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah kita meminjamkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kembali kepada kita lewat satu ayatnya, Al-Baqarah ayat yang ke-245. Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, man dzalladina yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Tegas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik? Artinya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang kita miliki. Mau enggak kita meminjamkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti harta kita yang telah kita pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penggantian yang berlipat-lipat ganda. Allah Karim. Wallahu yaqbid wa yaqsub wa yabsut wa ilaihi turja'un. Ada ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menyempitkan dan melapangkan rezeki seorang hamba, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang rajin sedekah,
Orang-orang yang rajin infak, bahkan orang-orang yang suka berzakat akan dilapangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang pelit dengan harta yang dia miliki, tidak mau meminjamkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti hadirin, wa ilaihi turja'un, semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ada satu hal menarik dalam sebuah kisah yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Telah dikisahkan bahwasanya seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dahda Al-Ansari, satu ketika Abu Dahda Al-Ansari ini bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat dia berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Dahda Al-Ansari? Ya Rasulullah, apakah benar bahwasanya Allah meminjam harta kita? Lantas apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Benar wahai Abu Dahda. Lantas kemudian Abu Dahda Al-Ansari juga berkata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ulurkan tanganmu. Lantas baginda Rasul mengulurkan tangannya, disambut oleh Abu Dahda Al-Ansari, ya Rasulullah, saksikan olehmu. Intinya Al-Ansari, Abu Dahda Al-Ansari berbaiat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, jadikan ini sebuah persaksian bahwasanya aku memiliki satu kebun kurma. Dalam satu kebun itu ada 600 pohon kurma. Di tengah perkebunan itu, di sana istri dan anak-anakku tinggal dalam sebuah rumah. Seluruhnya ya Rasulullah, aku pinjamkan harta yang aku miliki ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadirin, gak tanggung-tanggung lagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dahda Al-Ansari meminjamkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu buah kebun yang di dalam satu perkebunan itu ada 600 pohon kurma, dan di dalam kebun kurma itu ada rumah tempat tinggal istri dan anak-anaknya. Setelah menyelesaikan hajatnya, menyampaikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah, diulurkannya tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk persaksian dan baiatnya. Diajaklah istri dan anak-anaknya keluar dari perkebunan itu, keluar dari rumah yang ada di perkebunan itu. Hingga pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan harta yang telah disumbangkan oleh Abu Dahda Al-Ansari kepada mereka anak-anak yatim. Lantas di sana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa hadirin. Dia angkat tangannya, dia seraya berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, wahai Allah, jadikan infak mereka, harta mereka yang telah disumbangkan di jalan-Mu ya Allah, bagi mereka umatku, tambah terus pahalanya ya Allah, tambah dan tambah lagi ya Allah. Hingga doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap umatnya Rasul yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, satu berpahala 10 kali lipat hadirin, satu berpahala 700 kali lipat hadirin. Hal ini telah diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu perumpamaan tegas. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam satu ayatnya, masaluhum kamasalil ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ini ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat satu wasilah. Ayat yang pertama
dari 245 dalam surat Al-Baqarah disambut oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini, Al-Baqarah 261. Perumpamaan bagi mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti dia menanam satu benih. Hadirin, satu benih lantas tumbuh menjadi 7 bulir, dan dari tiap bulirnya ada pahala 100 kali lipat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ketika umatnya Rasul menginfakkan di hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, satu berpahala 700 kali lipat. Bahkan lebih canggih lagi, Allah Subhanahu wa taala katakan lewat ayat selanjutnya, wallahu yudaifu liman yasha. Dan bahkan Allah melipat gandakan pahalanya sesuai dengan kemauan Allah, karena Allah Maha berkehendak. Wallahu wasi'un alim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan yang Maha tahu tentang diri kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Setiap baginda Rasul melihat umatnya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu baginda Rasul berdoa, hadirin, tambah ya Allah, tambah ya Allah, tambah pahalanya ya Allah. Hingga kisah ini disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ayatnya, tepatnya di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala katakan lewat ayatnya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang berinfak di jalan Allah dalam keadaan terang, dalam keadaan gelap, dalam keadaan syir, dalam keadaan zohir, dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia sempit, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah Subhanahu wa taala katakan lewat ayat ini, semua umatnya baginda Rasul ketika dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala tanpa batas. Subhanallah. Mudah-mudahan lewat ibadah puasa di Ramadan kemarin, Allah Subhanahu wa taala jadikan sifat kita menjadi orang-orang yang dermawan. Ketika harta telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau kita berbagi, mau kita memberi kepada mereka orang-orang yang membutuhkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Allah buat kita kaya dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita, selamat dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa ayatul ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa qalbiyal muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.